Ya, selamat datang teman-teman di mata kuliah sistem digital. Sekarang kita akan masuk ke ini ya, review tentang konversi bilangan. Jadi di sini kita akan membahas tentang 3 jenis bilangan, yaitu desimal, yang ini biasanya kita pakai sehari-hari ya, mempunyai angka dasarnya ada 10, yaitu angka 0 sampai angka 9. Dan biasanya kita kalau menuliskan bilangan misalnya 5, itu cukup seperti ini ya, tapi bisa juga kita menggunakan dengan kode ini 5 basis 10 dan kemudian atau 5 desimal. Tapi karena ini adalah angka yang kita pakai sehari-hari, maka kita cukup menuliskan angka 5 ini aja, kecuali ada keterangan tertentu ya. Dan bilangan yang berikutnya adalah biner. Nah, biner ini hanya memiliki 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Nah, jika ada angka seperti ini, kalau di desimal kita biasanya banyak 10 ya, tapi kalau di biner kita cukup menyebutkan 10. Ya, sebenarnya tipenya sama sih. 10 itu ketika sudah melewati angka terbesar, yaitu 1. Jadi kita tuliskan seperti ini. Atau 10 biner. Nah, oke, jadi biner ada 2 angka, kemudian desimal ada 10 angka. Kemudian bentuk bilangan berikutnya adalah heksadesimal, atau biasanya nyebutnya hex gitu aja ya kalau di beberapa pemrograman, dan memiliki angka sebanyak 16, yaitu 0 sampai 9, A sampai F gitu. Oke, untuk penomorannya, penulisannya biasanya misalnya 5 heksa atau 5 basis 16, seperti itu. Oke, kemudian untuk proses konversi bilangan, kita bisa mengubah suatu bilangan ini menjadi basis bilangan yang lainnya. Misal angka 21. Nah, 21 ini kita nggak mungkin ini merupakan bilangan biner. Kenapa? Karena biner tidak angka 2 ya, tidak ada angka 2. Hanya ada angka 0 dan 1. Itu, hanya ada angka 0 dan 1. Jadi, ini bisa kita anggap bahwa 21 ini adalah angka desimal atau angka heksa. Nah, tapi sekarang kita coba ini merupakan angka desimal. Berapakah binernya? Berapakah heksanya? Nah, kita coba ya. Oke, 21. 21 merupakan basis 10. Kita pengen pindah ke biner ya. Pindah ke biner. Jadi, kita coba bahwa biner tuh hanya punya 2 angka. Jadi kita pakai angka ini, kita bagi. Ini salah satu caranya ya, dengan sistem pembagian. Kita bagi 2, jadi berapa? 10 kan? Bisa berapa? Bisa 1. Oke, kita bagi 2 lagi. Bisa dituliskan di sini ya. Tidak juga nggak apa-apa ya. 10 bagi 2 berapa? 5. Ada sisanya nggak? Nggak ada, 0. Oke, 2 bagi 5 bagi 2 berapa? 2. Sisa 1. 2 bagi 2? 2 bagi 2? 0. 1 sisa 0. Jadi jika desimal dipindah ke ini biner, maka ini angkanya 1 0 1 0 1. Itu. Oke, sekarang kita ubah. Ini kita buktikan lagi ya, benar atau enggak ya. Ini berarti biner. Oke, sekarang kita ubah ke heksa 21, karena ini ya, ini 16, maka
Kita coba bagi dengan 16. 16. Berapa? 1. Sisa berapa ya? 21 kali 16. Sisa 5. Ini ke sini. Berarti ini adalah 15 heksa. Jadi ini kita tulis 10101 plus 15. Itu. Ini cara yang pertama. Oke, itu cara yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua, sebentar. Ini kita coba ya, kita coba konversikan dari biner ke heksa, ke desimal dulu. Ini kita coba kita ubah ke desimal, apakah sama dengan hasil yang kita konversi tadi. Nah, ini adalah bit yang paling kecil, ini adalah bit yang paling besar. Tuh. Dan ini bisa kita coba kalikan dengan 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 dan kali 2 pangkat 4. Oke. Nah, ini berarti 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1. Ini adalah 0. Ini adalah 2 pangkat 2, 4. Ini 2 pangkat 3 kali 0, 0. 2 pangkat 4 adalah 16. Ini kita jumlahkan semua. Sama dengan 21. Berarti sama ya. Nah, sama dengan untuk heksadesimal. Nih. Jadi 1 kali 16 pangkat 1 ditambah 5 kali 16 pangkat 0. Jadi ini dikali 16 pangkat 0, ini dikali dengan 16 pangkat 1. Pangkat 0, 16 pangkat 0 dengan 1 ya. Jadi ini 5 ditambah 16 sama dengan 21. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya konversi dari biner ke heksa. Jadi ini lebih mudah, Kak. Jika binernya adalah 10101, maka kita bisa membagi bit ini menjadi per 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bisa tambahkan 0 di depan. Karena 0 di depan digit itu tidak ada artinya ya. Ini adalah 4 bit yang kedua. Jadi ini 1, ini merupakan angka 1 di ini ya, di desimal. Nah, 1010 ini juga merupakan angka 5 di desimalkan. Jadi ini 10101 sama dengan 15 heksa. Ini. Oke, sekarang kita coba lagi ya latihan untuk yang biner ke heksa ya. Jadi misal ada biner 1011 1010. Nah, ini adalah 8 bit. Ini berapakah heksanya? Kita bagi per 4 ya. 4. Ini berapa? 1010. Itu berapa? Kita kalau misalnya teman-teman masih belum familiar, bisa kita ubah dulu ya. 1010 itu heksanya maaf desimalnya berapa sih? Ini kan berarti ini 1 2 4 8. Itu berapa? Ini dan ini 8 tambah 2 sama dengan 10. Dan kemudian 1011 berapakah desimalnya? Berarti ini kan dikali 1 2 4 8. Jadi 8 tambah 2 tambah 1 berarti 11. Jadi ini adalah 11 desimal dan 10 desimal. Hanya saja ini dalam bentuk desimal ya. Berarti kalau dalam heksa berapa? Berarti ini adalah A dan ini adalah maaf, ini adalah B. Ini adalah A. Jadi ini sama dengan B A heksa. Gitu. Semoga dimengerti ya teman-teman semua. Baik, kita sekarang coba dengan cara pengurangannya. Tapi teman-teman di sini harus istilahnya hafal ya, hafal dengan berapa sih 2 pangkat 0 itu, berapa sih 2 pangkat 1 dan seterusnya. Jadi kita coba dari bit yang paling belakang. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3,
2 pangkat 4, 5, 2 pangkat 6. Bisa kita coba 8 bit dulu aja. Itu jadi ini adalah 1, kemudian 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Jadi misal kita punya angka 45. Nah, 45 itu berapa sih binernya ya? Jadi kita coba 45 ini angka yang mendekati 45 berapa? Angka yang mendekati adalah antara 64 dan 32. Hanya saja kita cari angka yang lebih kecil dan yang bisa dikurangin. Jadi sekarang untuk 108 kita isi 0 ya, karena dia tidak sesuai. Kemudian 64 juga lebih besar, jadi kita nolkan. Nah, yang sesuai tadi 32. Ya, jadi kita kurangkan dengan 32. Ini berapakah? 7. Ya. Oke, maaf, 3 dan 1, 13. Oke, 13 angka mana yang paling mendekati dan dia lebih kecil? Maka dia adalah 8. Ini kita nolkan ya, karena dia lebih besar dan dia bisa mengurangkan. Kita kurangi dengan 8 adalah 5. Oke, 5 yang lebih kecil berapa? 4. Kita bisa mengurangkannya dengan 4 dan sisa 1. Jadi 2, 0, 1. Jadi ini punya binernya 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tuh, biner. Oke, kita juga bisa menuliskannya dengan 101, 101. Nah, sekarang kita konversikan ke heksa. Jadi ini kita bagi jadi 44 ya. Ini adalah biner 2, jadi 2 desimal. Dan ini adalah berapa? Kita coba ini ya, C 13. 13 itu ada di huruf D ya, D ini. Jadi ini adalah 2D heksa.